PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu menyatakan, tersangka kasus dugaan korupsi penggandaan IKTP, Paulus Thanos memiliki 2 kewarganegaraan. Karena itu, KPK mengaku kesulitan untuk menangkap tersangka yang sudah berstatus buron tersebut. Dalam upaya pencariannya, Asep mengaku pernah menemukan yang bersangkutan di salah satu negara tetangga. Asep melanjutkan dalam aksi tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Namun, penangkapan urung dilakukan lantaran perbedaan dokumentasi pribadi. Untuk diketahui, Paulus Thanos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Ia salah satu tersangka kasus korupsi proyek penggandaan IKTP. Saat ini, Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Ia salah satu tersangka kasus korupsi proyek penggandaan IKTP. Saat ini, Paulus Thanos masih buron. Kabar ini, Paulus sempat terdeteksi berada di negara Thailand. Halo teman-teman semuanya. Jadi, tadi adalah salah satu contoh kasus bagaimana seseorang jika tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang syarat atau asas apa saja sih yang dapat digunakan agar seseorang dapat memiliki kewarganegaraan. So, stay tune ya! Nama saya Anissa Uswari dengan NIM A251230003. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas ius sanguinis. Teman-teman, ius sanguinis adalah pedoman penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Contohnya seperti seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan kedua orang tuanya berkewarganegaraan di negara B. Berdasarkan asas ius sanguinis, ia adalah warga negara B, tidak memperhatikan tempat kelahirannya di negara A. Nama saya Putri Nabila, A25123032. Asas ius soli. Asas ius soli adalah pedoman penentu kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat ia dilahirkan, bukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya, ada seorang anak dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya bukan warga negara Indonesia, maka berdasarkan asas ius soli, anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia. Saya Aflian Syifani dengan NIM A251230008. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asas kewarganegaraan tunggal. Nah, teman-teman, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang hanya menetapkan satu kewarganegaraan pada tiap warga negara. Contohnya adalah seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara lain, tetapi anak mereka lahir di Indonesia. Berdasarkan asas kewarganegaraan tunggal, anak mereka tersebut hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan akhiran stambuk 037 akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam asas ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan campur antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Contohnya adalah seorang anak lahir dari perkawinan antara seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Berdasarkan asas kewarganegaraan ganda terbatas, anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan asing ibunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursafiqah Salsabila dengan NIM A2512331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak seseorang yang tidak mendapatkan kewarganegaraan yang kedua, yaitu kesulitan dalam bepergian atau adanya keterbatasan akses dalam keberangkatan. Jadi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan mengalami kesulitan dalam bepergian karena tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk bepergian ke luar negeri. Contoh, seorang imigran yang tidak mempunyai kewarganegaraan tidak dapat mendapatkan paspor yang diperlukan untuk bepergian ke luar negeri, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam perencanaan perjalanan, bahkan akan menghadapi resiko tidak dapat kembali ke negara asal mereka sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek